Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ikhwani fillah, semoga Allah menjaga kita semua. Ini adalah lanjutan dari segmen hidupkan sunnah, tinggalkan bid'ah. Insya Allah pada segmen yang berkelanjutan ini kita akan kupas tuntas seputar masalah sunnah dan bid'ah serta syubhat-syubhat yang beredar yang terkait tentang permasalahan ini. Dan ini adalah episode yang kedua. Bagi yang baru bergabung, silahkan tonton episode yang pertama. Link ada di deskripsi. Semoga bermanfaat. Ikhwani fillah, perlu kita ketahui bersama bahwa berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, agama Islam ini telah sempurna, sehingga tidak perlu lagi penambahan ataupun pengurangan. Kita hanya cukup dengan ajaran Islam yang telah ada, yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan oleh Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, kemudian langsung dipraktekkan secara langsung oleh para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam di bawah bimbingan beliau Shallallahu alaihi wasallam. Dan inilah agama Islam yang sempurna, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan untuk kalian nikmatku, wa raditu, dan aku hanya ridha lakumul Islam madinah, agama Islam sebagai agama bagi kalian. Mari kita dengarkan keterangan dari Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam tafsir beliau. Hadhihi akbaru ni'amillahi azza wa jal. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar ala hadhil ummah, kepada umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Perhatikan, fala yahtajuna ila dinin ghairih, maka tidak mereka kaum muslimin tidak butuh lagi kepada agama yang lain. Wala ila nabiin ghair nabihim, dan mereka juga tidak butuh kepada nabi lain selain nabi mereka, shalawatullah wassalamu alaihi. Walihadza ja'alahu Allah khatamal anbiya, maka dengan alasan inilah Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Wa ba'atsahu ilan nasi wal jin, dan Allah utus Nabi Muhammad kepada manusia dan jin. Fala halal illa ma ahallah, maka tidak ada hal yang halal kecuali apa yang telah Allah halalkan. Wala haram illa ma harramahu, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Wala dina illa ma syara'ahu, perhatikan ini, tidak ada agama kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tidak disyaratkan tidak termasuk agama. Kemudian beliau membawakan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang mufassir dari kalangan sahabat yang terkenal. Beliau menafsirkan ayat ini, huwal Islam. Yang dimaksud di sini adalah Allah telah menyempurnakan agama Islam. Akhbarallahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin annahu akmala lahum al-iman. Allah mengkabarkan kepada nabinya dan kepada orang-orang beriman bahwa Allah telah sempurnakan untuk mereka keimanan mereka. Fala yahtajuna ila ziyadatin abada. Perhatikan ini, maka mereka orang-orang beriman tidak butuh lagi kepada tambahan sama sekali. Cukup hanya yang diajarkan itu saja. Sudah cukup, enggak butuh ditambah. Waqad atammahullah, Allah telah sempurnakan. Fala yang kusuhu abada, maka tidak akan kurang sama sekali agama itu. Sudah cukup. Kalau seandainya yang menyempurnakan itu, ya misalnya bangunan yang menyempurnakannya itu adalah insinyur terkenal yang memiliki segudang pengalaman di dalam masalah pembangunan, kemudian dia mengatakan gedung ini telah aku sempurnakan. Ya bisa jadi setelah kita perhatikan, ya kita gunakan gedung tersebut, ternyata masih ada sana sini yang perlu direvisi, masih ada yang perlu diperbaiki. Ya bisa jadi karena namanya manusia itu apa? Penuh dengan kekurangan, kekhilafan, dan keterbatasan. Sehingga ketika mereka mengatakan telah sempurna, ternyata masih ada yang kurang. Namun di sini kata beliau, waqad atammahullah, yang menyempurnakan siapa?
Allah. Kalau Allah yang mengatakan aku telah sempurnakan untuk kalian, itu artinya memang betul-betul sempurna, tidak ada cacatnya lagi. Kalau kita masih mengkritiknya, masih menambah-nambahinya, mengurang-uranginya, itu artinya seakan-akan kita tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kemampuan Allah di dalam menyempurnakan agama tersebut. Itu seakan-akan demikian. Waqad radiyahullah fala yaskhutuhu abada. Allah telah ridha dengan agama tersebut, agama yang diajarkan tersebut, yang murni tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan murka selama-lamanya apabila kita menjalankan agama sesuai yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian beliau menukilkan perkataan Asba dari As-Sudi yang menerangkan bahwa ayat ini turun pada hari Arafah. Dan setelah ayat ini turun, tidak ada lagi ayat yang turun yang menerangkan tentang halal dan haram. Ya, walaupun ada ayat yang turun setelah ayat ini, namun tidak lagi berkaitan tentang permasalahan halal dan haram, karena agama Islam telah sempurna. Waraja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam famata. Kemudian Rasulullah pulang setelah itu dan beliau meninggal setelah pulang dari haji tersebut. Dan disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah meninggal setelah 81 hari setelah diturunkannya ayat ini. Dengan diwafatkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu artinya bahwa tugas beliau di dalam menyampaikan risalah itu telah selesai dan agama Islam telah sempurna. Maka kesimpulan dari pembahasan kita ini adalah bahwa kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa agama Islam yang kita peluk telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha sempurna. Sehingga tugas kita sebagai seorang muslim adalah menghargai kesempurnaan tersebut. Bagaimana caranya? Dengan cara menjalankan seutuhnya agama tersebut tanpa kita tambah-tambahi, tanpa kita kurang-kurangi. Cukup dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.